Di salah satu yang kumpul-kumpul itu ada yang tumbang, ada yang pingsan, dibawa ke UKS, nangis. Terus teman saya ini yang Kristen ini yang pertama kali kesurupan, teman saya ini pas udah sadar dari pingsannya, pas itu adik kelas aku tiba-tiba ada yang kesurupan. Dia kesurupannya keliling sekolah. Ini siapa sih kayak gitu kan sama gurunya, jangan bandel, anak ini mau sekolah bukan buat itu. Terus gini, setan itu bilang kayak anak ini kotor. Kedua kali dia bikin ulah fitnah bokap gua juga diem aja. Dan ketiga kali karena bokap gua juga udah kesel, akhirnya ribut lah dia di situ. Nah, ribut di situ si B ini kalah. Si B kalah, di situ dia ngucap, dia ini orang kayak suka orang daerah luar ya, bukan daerah Jawa. Dia daerah Pulau Jawa. Dia nyebut kayak gini, suatu saat nanti gue bikin mati. Oke guys, masih di channel Aras Alam Rahasia. Masih bersama gua Gian. Kali ini gue kedatangan dua narasumber sekaligus, yang mana ceritanya dia ada kesurupan massal di sekolahnya. Mungkin menurut gua ini ceritanya sangat horor dan mistis ya. Jangan lupa saksikan terus. Dan buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak langsung DM kami aja di Instagram. Yuk, jangan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan ini videonya. Oke guys, ini narasumbernya dan kakak boleh diperkenalkan dulu. Halo, nama saya Cynthia Diandra Paramita, tinggal di Kampung Baru, asal Tegal. Jadi awal mula ceritanya kayak gimana ini? Jadi waktu saya kelas 8, saya sekolah di SMP. Saya sekolah pukul 7. Di situ kan pas itu lagi hari Senin. Waktunya upacara. Terus pas upacara saya kebagian di bagian PMR. Saya masuk UKS, teman saya di situ pada baris di lapangan. Terus teman saya ini pikirannya mungkin lagi kosong. Terus dia pingsan, dibawalah ke UKS. Terus pas itu dia pingsan, saya taruh apa sih kalau biasanya tuh kayak tempat. Oh iya. Ya itu. Lalu nangis, dikasih air putih anget, air anget gitu ya. Terus dia bilang gini, nggak mau air putih anget kayak gitu kan. Terus ditanya sama guru saya, namanya Bu Martini, ini siapa kayak gitu, nggak dijawab, nangis, habis itu pingsan lagi. Nah, teman saya yang satunya lagi itu dia tiba-tiba nangis juga, nangis, dikasih air putih anget juga nggak mau, maunya nggak mau air putih anget. Ditanya pas udah pada pingsan semua kan, yang kata teman saya dua orang ini pada kumpul-kumpul, apa namanya, anak-anak yang udah pada upacara kan pada selesai pada ngeliat di UKS kayak gitu. Di salah satu yang kumpul-kumpul itu ada yang tumbang, ada yang pingsan, dibawa ke UKS, nangis. Terus teman saya ini yang Kristen ini yang pertama kali kesurupan, dibawa ke kelas atas. Nah, kelas atas saya ini angker sebenarnya, kayak emang di situ penghuninya emang banyak, makanya di situ jangan suka bengong gitu kan, dipertanyakan, diperingatin. Di situ ada poster jangan bengong gitu ya. Teman saya ini pas udah sadar dari pingsannya, dia bengong, kesurupan, tumbang. Terus dia kayak kesurupannya itu kesurupan siluman ular, jadi dia tuh kayak garuk gini, terus tuh kayak orang ular gitu. Matanya tuh berubah jadi warna emas-emas gitu. Pas ini dipanggil lah guru yang paham bisa ngobatin gitu. Terus gurunya ini masih bingung, ini Kristen, mau diapain. Terus dibacain Al-Fatihah dulu. Pas itu sadar tuh, dibacain Al-Fatihah, dikasih air putih. Teman saya nih yang salah satunya emang orangnya pendiam, di pojok, dia emang suka mojok gitu. Tiba-tiba tumbang, nangis. Dia bilang,
aku mau ini, ditanya mau apa, mau ini, kayak gitu. Terus pas diituin kan, disadarin mau apa ditin, disadarin, pingsan lagi. Terus gini, makanya jangan kebanyakan bengong kayak gitu. Pas itu adik kelas aku tiba-tiba ada yang kesurupan. Dia kesurupannya keliling sekolah diputerin kayak itu, ditanya, dikejar kan, ya kan dikejar dulu kan, ditangkap, dibawa ke musola, ditanya, ini siapa sih, kayak gitu kan sama gurunya. Jangan bandel, anak ini mau sekolah, bukan buat itu. Terus gini, setan itu bilang kayak anak ini kotor, bahasanya kotor gitu. Terus bahasanya kotor gimana? Dia ngomong itu di kamar mandi tempat saya. Itu diceritain di bawah musola. Pas sadar tuh anaknya, ditanya sama guru saya, kamu tadi ngomong apa, ngelakuin apa di kamar mandi, kayak gitu kan. Dia awalnya nggak ngaku, sampai akhirnya dipojok-pojokin baru ngaku. Tadi saya ngomong ini, ngelakuin ini, kayak gitu. Ngelakuin apa ya? Semacam kayak gitu. Oh, ya. Ngelakuin ini kayak sama siapa, kayak gitu kan. Sama ini, kayak gitu. Panggil itunya kesini. Dia dijelasin begitu. Oh, sama cowok. Iya, sama cowok gitu. Dipanggil sama cowoknya, kalian ngelakuin kesalahan, kayak gitu kan. Si setan ini marah, dia minta tumbal. Di situ minta tumbalnya kepala kambing 3 ekor. Dilakuin tuh. Awalnya tuh si setan minta lebih dari 3 ekor, minta setiap harinya dikasih sesajen. Nah, dikasih sesajen kan di bawah tangga yang itu. Kasih sesajen. Terus masih ada aja yang kesurupan, ditanya mau apa lagi, kayak gitu kan. Semua diturutin kayak gitu kan. Anak ini mencoret-coret tempat aku, kayak gitu. Jadi di bawah tangga ini tempat dia, terus kayak awalnya kan di situ kan pojok baca. Nah, dia ngomong kayak bahasa kotor gitu. Dia nggak suka bahasa kotor, si cewek ini, yang setan ini nggak suka bahasa kotor. Dikesurupan lagi gitu. Masal semua. Dia setan itu ngejar kayak ngelilingin sekolah begitu. Itu di hari itu juga? Iya, di hari itu juga. Jadi adik kelas aku tuh bahasanya kotor di pojok baca ini. Terus kesurupan masal lagi. Akhirnya kan anak-anak dipulangkan semua. Nah, yang di situ posisinya aku masih ada di ruang UKS, suruh nyiapin air buat yang sadar kesurupan gitu. Aku masih ngurus buat yang orang-orang sakit itu, ngituin air gitu kan. Terus si yang kesurupan di UKS ini, yang teman aku satu lagi itu, bukan yang Kristen itu, dia gini, Kak, tadi aku ngeliat cewek, terus di mana, kamar mandi, kayak gitu kan. Cewek siapa kan? Habis itu pingsan dia, Kak. Dia nggak ngomong kayak sepatah-patah lagi, nggak ngomong apa-apa. Habis itu bengong, pingsan. Dibawalah ke musola lagi. Di situ musola rame. Padahal di situ anak-anak suruh pulang, cuman mungkin pada penasaran gitu ya. Kumpul-kumpul lagi. Gitu keliling sekolah kesurupannya, Kak. Keliling sekolah kesurupannya, itu heboh satu sekolah. Akhirnya sama guru aku kayak udah pulang kayak gitu kan. Terus sama guru aku yang satunya lagi, yang Bu Martini ini, dia kayak ngasih kopi di bawah tangga yang pojok baca itu. Akhirnya sadar, terus yang si cewek itu yang kesurupan yang keliling itu sadar. Habis itu gini, dia bilang, kamu ngelakuin salah apa lagi di pojok baca itu, kan udah dibilangin kalau ngomong itu jaga bahasanya, kayak gitu kan.
maaf Bu, saya ngomong ini di pojok baca itu. Gitu, emang di situ di pojok baca kelas aku yang atas itu yang kelas sama kamar mandi itu emang tempatnya dia gitu. Pas yang Kristen ini dia kan diskors tuh selama 2 minggu lah ya gitu kan, dibaptis terus soalnya katanya masih sering-sering kesurupan gitu. Kalau kan kemarin udah dibawa ke gereja terus sadar, terus besoknya kan masuk sekolah dia masih kayak terus-terusan kesurupan, cuman gak siluman ular, kayak ganti-ganti kesurupannya, kayak entah kuntilanak gitu. Dia ngomong kayak bahasa, ngomong kayak aku mau tumbal lagi begitu. Dibawa lagi lah ke gereja, itu 3 kali baptis, terus dibersihin, disekor dulu selama 2 minggu. Pas itu dia sembuh. Nah itu pas dia sembuh kan dia sekolah lagi kan, kesurupan lagi. Jadi kesurupannya tuh dia emang bener-bener kesurupan, katanya aku mau anak ini kayak gitu. Di situ emang orang tuanya udah nangis kayak udah sekolahnya pindah aja kayak gitu kan, ini sekolah udah nggak aman kayak gitu. Diobatin, bener-bener diobatin sama guru agama semua tuh, agama Islam. Terus kata ibunya gini, emang nggak apa-apa, anak saya kan Kristen kayak gitu, nggak apa-apa Bu, selagi saya bisa sembuhin, kayak dibawa musola, di kayak dia apa ruqyah gitu ya di ruqyah gitu. Habis itu ruqyah udah sembuh gitu. Teman yang aku satunya lagi, yang teman aku yang surpan yang Islam ini, dia masih kayak terus bengong gitu, sering bengong waktu ada pentas nari di kelas aku kan, kayak ada event pentas nari gitu kan, kayak praktek nari kayak sekelompok-kelompok gitu. Dia nari, pikiran dia kosong Kak, pikiran dia kosong. Ini tarian kok nggak sesuai sama yang dilatih gitu kan. Teman-teman aku yang satunya ini nih, yang satunya ini kok gerakannya cepet banget. Pas selesai nari, jalan dia ke arah guru aku yang namanya Putri, tumbang dia, kesurupannya tuh bener-bener kayak kesurupan, ngebohin satu sekolah gitu. Itu dia kesurupan deketin ibu itu? Iya, deketin ibu itu, abis itu langsung kesurupan, didoain tuh. Terus abis itu kan didoain tuh. Nah nggak mempan tuh di situ. Akhirnya dibawa tuh, aku sama teman-teman aku ngebawa dia kan di situ. Terus dia pas dibawa ke ruang BK, itu kata guru aku dia nari-nari. Iya nari, sama guru aku dibiarin, kayak biarinlah dia nari sepuasnya gitu. Tapi kok makin kesini tariannya tuh makin cepet, takut kenapa kan kayak gitu. Akhirnya disadarin sama guru aku, dia pingsan. Habis itu pas guru aku kira udahlah kayak gitu kan, ternyata masih kesurupan. Di situ lah dibawa lagi, jangan di ruang BK lah, mungkin itu dibawa ke musola. Di musola dia masih nari, dia nari di musola gitu, kayak nari jaipong, nari jaipong. Terus dia tiba-tiba lari, muter satu ke sekolah lagi. Itu dia lari sendiri? Iya, lari sendiri. Di situ kan anak-anak udah waktu belajar. Anak-anak itu dulu waktu belajar itu dia kesurupan, lari-lari. Pas lari-lari itu dikejar kan, ditangkap lagi, tumbang. Abis itu yaudahlah, ini anak pulangin aja dulu kayak gitu. Soalnya udah lemes banget, mata udah pada hitam dia. Udah mata hitam, terus kayak kulitnya pada gimana gitu ya, biru. Iya, pada kayak emang bener-bener itu badan udah pada lemes, udah muka udah pada pucat banget. Akhirnya dipulangin gitu. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Kejadian waktu kelas 9 nih, jadi ada gabungan eskul pramuka, pokoknya segala macam gitu ya. Nah di situ posisinya aku kan ikut pramuka. Teman aku yang pas kibra sama yang futsal ini kayak uji nyali gitu jam 12 malam. Di sekolah itu? Iya, di sekolah itu waktu 9. Terus kan di situ ada capsek
Capseknya di ruang dekat gerbang situ kan, ada capsek, terus tukang bersih-bersihnya gitu. Di situ capsek ama itu lagi pada makan. Capsek lagi pada makan. Terus teman aku ini kan 2 orang Kristen kan, si namanya ini Kiel sama Gabriel. Kristen, dia berempat, capsek ini sama temen aku. Nah, teman-teman aku itu lagi pada makan sama para capsek ini, capsek sama itu. Iya. Nah, si capsek ini udah mulai merinding di sini kan, merinding kayak. Terus tiba-tiba capsek aku ngeliat kuntilanak. Dia lagi nongol di jendela. Itu tuh capsek aku sama itu pada lari. Nah, diumumin, tolong Pak Sapam jaga pintu gerbang luar. Karena dia tahu gitu. Itu di malam itu? Di malam, ya yang pas di LDK, gabungan eskul gitu. Iya. Nah, teman aku yang uji nyali ini lagi ngevideoin sekolah gitu kan. Tiba-tiba ada yang sekelabetan lewat. Warna putih. Kelihatan tuh di kameranya? Kelihatan. Bener-bener nampakin, posisinya lagi sepi. Di situ temen aku ngevideoin, terus dikirim ke aku. Del, nih foto yang semalam gitu. Pas malam sekitar jam 1 jam 2, aku di situ kan posisinya lagi jagain anak-anak adik kelas aku ya. Adik kelas aku yang belum pada tidur aku suruh tidur kayak gitu. Karena aku lagi jagain, terus tiba-tiba anak paskib sama anak tari itu ada yang kesurupan gara-gara kayak kepikiran yang ada sekelabetan lewat itu, kesurupan. Terus diitin kan sama guru-guru kayak gitu kan, tanyain kenapa kayak gitu, ditanyain dia malah bengong kayak gitu kan. Habis itu pingsan, nangis, awal kan nangis gitu kan, nangis terus pingsan. Terus ditanyain lagi, ini siapa kayak gitu, saya Desi kayak gitu kan. Habis ditanya kenapa, tapi malah diem, tapi malah nangisnya ngeraung-ngeraung gitu kak, kayak nangisnya ngeraung-ngeraung sampai bangunin itu anak-anak. Iya. Nah, ada kelas aku yang pramuka ini ikutan nangis. Kenapa deh? Kayak aku tanya, kenapa deh? Diem, bengong ya. Jangan bengong kayak gitu kan. Aku takut gituin kan. Akhirnya pingsan. Aku sama kakak pembina aku gotong dia ke musola. Pas diginiin tuh dia malah nangis. Nangis ngeraung-ngeraung. Akhirnya tuh bertiga kesurupan. Abis itu udah ini pulangin aja, kayaknya udah nggak aman kayak gitu kan. Terus abis itu sadar kan mereka bertiga, nggak jadi dipulangin tuh. Pagi-paginya ditanya, kenapa kok semalam bisa kesurupan? Saya nggak tahu pak, saya cuman kepikiran sama yang screenshotan, katanya ada ini. Terus gini, jangan dipikirin kayak gitu kan. Tapi saya nggak bisa pak, saya malah mikirin kayak gitu. Justru kalau misal dipikirin makin jadi-jadi kayak gitu kan. Ya udah pak, saya minta maaf kayak gitu. Tapi selain ini kakak ada cerita lain nggak? Ada, waktu itu emang cerita legend di situ ya. Waktu bulan puasa 2024. Jadi ibu saya kan baru ngelahirin kan, ya 2 hari lah. Nah, saya tuh ngontrak di atas. Nah, bawahnya itu ibu hamil, dan di atas sama atas ini yang satunya ini lagi hamil juga. Nah, jadi pas subuh-subuh sekitaran jam 2 atau jam 3 kan ada anak-anak bangunin sahur. Nah, mama saya itu posisinya masih bangun, masih ngitin adik saya yang kecil. Mama saya masih bangun, terus ada sahur gitu, terus berhenti. Suka kata mama saya, kok berhenti kayak gitu kan. Abis itu anak-anak yang bangunin sahur itu ngitung 1, 2, 3, pada lari kan. Pada hari sepi, pas lari ini denger suara kuntilanak lagi ketawa. Mama saya di situ mau ngeliat, cuman nggak bisa karena bulunya udah merinding juga kan. Di situ posisinya adik saya juga nangis terus, ketawa. Abis itu udah sepi tuh, nggak ada orang kan. Ketawa itu masih itu. Terus mama saya bangunin saya, Sin bangun kayak gitu. Kenapa mak? Pas dibangunin saya bangun gitu,
sekarang nggak ada, cuman adik saya masih nangis. Jam 5 subuh baru tidur. Bude aku ke rumah buat nengokin adik aku, terus ditanya sama bude aku, terus semalam siapa yang ketawa? Terus karena mama aku nggak tahu siapa kayak gitu. Suaranya persis depan kontrakan kayak gitu. Persis depan kontrakan banget gitu. Tapi itu keras bunyinya. Keras banget sampai yang bawah ini kedengeran, yang ibu hamil ini kedengeran. Ketawa kenceng banget kayak gitu. Terus gak tahu kayak gitu kan, mama saya bilang gak tahu kayak gitu kan, suara sih kencang banget ketawa itu. Terus kata mama gini, kuntilanak kayak gitu kan, ini si adik aku ini gak tidur gitu, jam 5 subuh kan baru tidur. Terus kata mama aku gini, makanya kata bude aku gini, makanya taburin garam gitu kan, tuin sapu aren kayak gitu. Terus kata mamaku, iya tadi lupa naburin garam kayak gitu. Terus bude aku mikir, di sini kan mamaku berlahiran, bawah ada ibu hamil, depan ada ibu hamil, itu maksudnya ibu hamil semua, terus baru melahirkan. Jadi si Kunti ini emang suka duduk di tower. Nah, towernya itu atas rumah aku. Oh. Iya. Nah, setelah kejadian di malam itu, besoknya gimana? Besoknya udah nggak ada yang bangunin sahur. Udah nggak ada, udah sepi. Jadi nggak ada yang bangunin sahur. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita dari narasumber kita. Makasih juga buat Mbak Cynthia yang udah mengisi podcast kami. Saksikan terus, kita bakalan ada narasumber kedua. Jangan lupa tonton terus di channel Aras. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan mistis, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Oke guys, kita kedatangan narasumber kedua kali ini. Jangan lupa saksikan terus di channel Aras. Dan abang boleh diperkenalkan dulu? Nama gue Ikwan, gue dari Kampung Baru. Oke bang, gimana ini cerita awal mulanya? Jadi awal mula itu ceritanya dari bokap gue ya, dan gue ngeliat sendiri. Pada tahun 2012 sampai 2013 itu bokap gue kerja di Terminal 4 Bandara di bagian TKI. Jadi ngurus keberangkatan atau kepulangan TKI dari Indonesia ke luar negeri. Awal mulanya karena kerjanya bagus itu, singkat cerita dia diangkat jadi manajer atau jadi apa gitu. Pokoknya tinggi lah tingkatnya di kantor tuh. Karena baru beberapa bulan dan dia jadi manajer, pastinya ada yang nggak seneng. Ada yang nggak seneng lah tuh, salah satu orang kita sebut aja B. Nah si B ini bikin bokap gua kesel. Awalnya mungkin pertama kali itu nggak digubris lah, biasa aja. Kedua kali dia bikin ulah, fitnah bokap gua juga diem aja. Dan ketiga kali karena bokap gua juga udah kesel, akhirnya ribut lah dia di situ. Nah ribut di situ si B ini kalah. Si B kalah, di situ dia ngucap, dia ini orang kayak suka orang daerah luar ya, bukan daerah Jawa, dia daerah Pulau Jawa. Dia nyebut kayak gini, suatu saat nanti gue bikin mati. Ya bokap gue karena emang gak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu, ya udah kerja kayak biasa aja. Seiring berjalannya waktu, setelah dia ribut itu, nggak tahu kenapa tuh kerjaannya sepi, ada aja masalah, banyak banget masalah, sampai dia punya utang banyak lah. Karena dia punya utang banyak itu, akhirnya kantor itu pun tutup. Setelah kantor itu tutup, bokap gue nganggur lah di rumah. Pada saat itu ada gua juga. Dia berhenti dari kantornya, nggak tahu kenapa itu sekitar jam 10 malam ya. Pada hari Selasa, gue ingat banget itu hari Selasa jam 10 malam. Tiba-tiba perutnya sakit. Nah biasanya kan ketika perutnya sakit itu dikerikin atau dipijit sama nyokap gua itu sembuh. Nah ini enggak. Ditanya lah sama nyokap gua, abang perutnya kenapa? Sakit apa? Ditanya, nggak tahu nih, perut kayak muter dalamnya, kayak ada angin, kayak ada apa gitu. Karena memang dikerik, dikok nggak sembuh, ya udah dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit pun kata dokter nggak ada apa-apa, ini cuma masuk angin biasa gitu. Padahal dia di rumah mulu kan. Ya udah sembuh lah tuh pas abis subuh tuh. Besoknya gitu lagi, dikerikin, dikok, diperiksa juga. Pokoknya dia sakit itu dari jam 12 sampai jam setengah 4 pagi. Itu dia sakit tuh, perutnya muter terus. Itu terjadi
selama beberapa hari sampai puncaknya itu di 7 hari kemudian. Karena nyokap lagi tuh nenek juga kan, nenek nggak tegang nih, kayaknya ini ada yang aneh nih dari bokap kan. Bapak lu ini kenapa-napa nih kayaknya nih. Akhirnya karena dari medis, dari pengobatan tradisional itu nggak ampuh, akhirnya dipanggil lah orang pinter gitu. Orang pinternya itu pertama dari Kampung Melayu. Karena gua nyokap itu nggak terlalu percaya, jadi kayak ya udahlah ikutin aja kata nenek kan. Nenek ini kan nyokap dari bokap gua juga. Ya udah, diobatin lah dengan cara dia kan. Perutnya itu dibuka, diusap-usap tuh. Diusap-usap, nggak tahu kenapa pas diusap-usap itu siapa sih dukunya itu begini ngangkat gitu loh, refleks kaget, nggak tahu kenapa pak, ini bukan apa sih, bukan ranah saya nggak mampu nyembuhinya. Loh kenapa pak, kata nenek kan, kata nyokap juga kayak gitu, pokoknya cari yang lebih pinter, kalau bisa jangan yang dekat-dekat sini bu pak, saya ada kenalan yang dari luar lah orangnya, lebih bagus ngobatnya tuh, lebih kuat dari saya. Singkat waktu dipanggilin lah tuh. Nah selama dipanggil itu kan sekitar 3-4 hari itu terus kambuh kan bokap, sampai nyokap nenek gua juga. Itu kejadiannya malam pokoknya tiap malam dari jam 1 sampai jam setengah 4, dari jam 1 sampai jam setengah 4. Nah setelah subuh ya udah normal aja kayak biasa gitu. Dari jam 12 sampai jam 4 udah kayak gitu terus. Singkat cerita didatengin lah tuh orang apa sih namanya, orang pinter itu kan. Orang pinter itu didatengin dari daerahnya itu, pokoknya dari Jawa lah, Jawa Tengah atau di mana gua nggak tahu. Tuh jauh tuh, dijemputnya naik mobil juga. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba datang kan ya. Datang, dia bawa botol 4 biji. Botol, tahu botol kecap gitu, kayak botol kecap, botol intisari gitu lah, minuman keras kan. Dia bawa botol. Masuklah dia kan, ditanya, bapak namanya siapa, orang tuanya siapa, disebutin lah namanya ini, nama orang tuanya ini, disebutin. Anehnya itu ketika pas praktek ya, gue disuruh keluar, gue nyokap sama nenek gue itu disuruh keluar. Yang ada itu cuman panggil aja Simbah lah, Simbah sama bokap gue doang. Berdua doang. Nah di awal-awal itu dia teriak tuh bokap gua tuh, aduh dia teriak-teriak gitu ya kan, sampai gua itu diapain gitu sama dukun, sama mbah itu, dia teriak, keluarlah dia. Nah, kan tadi dia bawa botol itu ada di luar, di bawah tuh botol 4, itu botol gua lihat kosong gitu, botol kosong gua lihat, dibawa masuk sama dia tuh 4-4-nya, dibawa masuk, lagi tuh bokap gua kan disembuhin, gua nggak tahu caranya gimana, pokoknya yang jelas itu Simbah tangannya kosong. Penampilan juga biasa aja, nggak kayak dukun di film-film. Pakai baju biasa, dibawa tuh botol 4. Setelah beberapa detik kemudian teriak lagi, lebih kenceng lagi bokap gua teriak, aduh, sampai istighfar, sampai nyebut, sampai dia ya gimana sih, pokoknya kayak orang udah kayak udah mau meninggal. Gue juga nangis waktu pas denger itu kan, karena bokap sendiri bisa sampai sakit kayak gitu. Setelah udahan dukun itu keluar, bokap gue juga diem kan, kayak capean gitu. Pas gue lihat tuh dia kayak ngos-ngosan, kecapean. Keluarlah dukun itu, botol yang tadinya cuma kosong itu 4, ada isinya ular. Itu dalam botol ada ular, itu gue juga dimasukin kan. Iya, dan ularnya itu gede. Ini kan botol kecap tuh kan segini ya lubangnya, lubangnya segini. Itu dimasukin ularnya gede. Ularnya itu gue nggak bisa nyebutin deh ular kayak gimana, pokoknya ular aja. Udah gitu lumayan gede kan. Gimana cara masukinnya? Nah setelah diobatin bokap gue juga tidur kan, kecapean. Akhirnya ditanya dah sama nenek gue kan, itu gimana pak kok bisa ini ada ular? Jadi awal ceritanya itu ada yang nggak seneng sama anak ibu nih. Dia tuh udah berkali-kali ngirimin. Dia tuh intinya si orang itu pengen bokap gue meninggal lah. Bokap gua nggak ada. Kira setelah disembuhin, setelah ngomong kayak gitu, dan bokap gua juga memang keadaannya pada saat itu setelah bangkrut tuh sholatnya kurang gitu loh, kurang sholat, kurang ini, jadi gampang lah dimasukin sama hal-hal kayak gitu. Simbahnya sih cuma suruh buat apa sih, sholat, suruh buat wudhu. Nah di situ yang bikin gua percaya. Nah setelah habis ngobatin gitu, bingung kan tuh
nenek gue tuh mau ngasih berapa ke dia. Akhirnya ditelepon dulu tuh yang orang pintar sebelumnya, ngasihnya berapa nih. Alhamdulillah udah sembuh. Itu kalau nggak salah tahun 2013 dukun itu minta 1 juta. Di situ yang bikin gue mahal amat 1 juta. Tapi emang gue tanya bokap gue, gimana pak keadaannya, sembuh nggak? Ini mendingan alhamdulillah. Itu selama seminggu. Di hari itu doang dia dari jam 1 sampai jam 4 tuh tenang tidur gitu loh. Tidurnya pun sampai ngorok. Yang di botol itu 4-4-nya berisi ular. Semuanya 4-4-nya isi ular. Gue pun sempat nggak percaya juga, tapi pas ditanya bokap gue gimana, sembuh, mendingan, alhamdulillah, makasih. Dia sampai makasih kan sama orang pinter itu. Itu yang akhirnya bikin gue ya percaya lah akhirnya. Oke guys, mungkin itu aja cerita dari narasumber kita. Mungkin buat kalian yang punya cerita horor atau mistis, boleh langsung DM Instagram kami. Kalau enggak langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan makasih juga ini buat Bang Ikhwan udah mengisi podcast kami. Iya. Ya. Jangan lupa saksikan terus di channel kami di Aras Alam Rahasia.